Kobaran api menghanguskan pabrik sepatu yang terletak di Desa Wadung Asiri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan pabrik dan menjalar ke beberapa bangunan lainnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Lokasi pabrik yang berada di tengah permukiman penduduk membuat petugas sempat alami kesulitan untuk tiba di lokasi. Itu pabrik apa, Pak? Bikin apa, Pak? Produksi sendal sepatu. Kejadiannya jam berapa tadi, Pak? Tadi sekitar jam 5. Diduga kebakaran dipicu tiner yang tumpah mengenai mesin yang kemudian menimbulkan percikan api. Sempat dikabarkan ada satu karyawan yang terjebak dalam kebakaran. Walaupun informasi itu adalah karyawan yang terjebak di dalam api katanya di sini. Tapi Insya Allah akan kami identifikasi terlebih dahulu sebelum kami ketahui kepastiannya. Setelah berjibaku selama 7 jam dan melibatkan 10 unit mobil pemadam kebakaran, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musibah kebakaran juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Rabu malam, kebakaran terjadi di gedung unit IGD RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur yang membuat sejumlah pegawai rumah sakit dan keluarga pasien berhamburan keluar gedung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung masuk mencari titik api dan mengerahkan blower untuk membuang kepulan asap yang berada di dalam gedung. Sementara itu, pegawai rumah sakit mengevakuasi sejumlah peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Diketahui kebakaran terjadi akibat korsleting pada baterai suplai listrik cadangan yang berada di ruang suplai listrik untuk menunjang penggunaan alat-alat medis. Sempat terjadi percikan api kecil namun bisa langsung dipadamkan dengan menggunakan apar. Ruang baterai cadangan suplai backup alat-alat kesehatan. Jadi ada baterai cadangan yang di bawah itu digunakan sebagai backup. Itu yang terbakar. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa ini. Sejumlah pasien pun telah dipindahkan ke gedung lain untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anggota DPRD dan mantan anggota DPR Tebing Tinggi Sumatera Utara terlibat adu jotos di Kompleks Sekretariat DPRD Tebing Tinggi. Penangkaran keduanya juga diwarnai adu mulut. Perselisihan tersebut dipicu laporan dugaan pelanggaran kode etik. Pertengkaran antara mantan anggota DPR Pahala Sitorus dengan anggota DPRD berinisial KN terjadi setelah Pahala Sitorus melaporkan KN atas dugaan pelanggaran kode etik. Tiba-tiba KN berteriak dan mendatangi Pahala dan mengajaknya duel. Keributan pun tak terhindarkan hingga akhirnya adu jotos pun terjadi. Pertengkaran tersebut dilerai beberapa staf DPRD. Ya tenang-tenang aja, kalau nggak terbukti alhamdulillah. Nah, saya juga tidak bisa memegang omongan dia sudah mengklarifikasi melalui media Tribun bahwa itu tidak benar. Itu kan hak dia mengatakan. Buktinya nanti. Sementara itu saat dihubungi, KN menyebut dirinya emosi karena Pahala Sitorus dinilai menghina orang tuanya, perkataan yang tidak pantas. Belum ada laporan ke polisi terkait kasus ini. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, geram karena jalan tak kunjung diperbaiki, puluhan warga Langkat menanam pohon pisang di kubangan jalan rusak dan memblokade jalan. Aksi warga ini pun viral di media sosial. Puluhan warga Langkat ini nekat memblokade jalan yang selama ini rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Aksi blokade ini dilakukan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan. Ini merupakan bentuk kekesalan warga mengingat jalan rusak ini sangat mengganggu masyarakat
karena saat musim kemarau menimbulkan debu, sementara di musim penghujan menyebabkan timbunan lumpur. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak memakan korban jiwa. Mau jalan ini diperbaiki, tidak ditimbun, karena kalau ditimbun, kalau kering jadi abu, kalau basah hujan jadi bubur. Kami mau diperbaiki. Sementara itu pemirsa, seorang bocah di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya karena diduga mencuri uang. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Viral di media sosial penganiayaan terhadap KA, bocah 11 tahun yang dilakukan oleh SR, seorang ibu rumah tangga di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonopo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui korban dianiaya hingga dibanting oleh terduga pelaku karena dituduh mencuri uang sebanyak Rp1.200.000. Mengetahui kejadian ini, aparat Pospol Bontonompo Selatan langsung menuju lokasi dan mengamankan terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa. Pihak kepolisian untuk diambil keterangan. Jadi kronologis kejadian berawal, pelaku menuduh korban ini mengambil uangnya yang ada di rumah. Nah, kemudian karena emosi kemudian mencari. Temukanlah korban berada di TKP dan disitulah aksi kekerasan dilakukan oleh warga tersebut, seorang ibu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di bagian tubuhnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru kesenian di Purbalingga, Jawa Tengah memperkosa 7 anak didiknya usai jam pelajaran sekolah. Korban dipaksa melayani nafsu bejat dengan ancaman tak mendapatkan nilai bagus dan menyebarkan video porno. Tersangka AS, 32 tahun, seorang guru kesenian di sebuah sekolah menengah pertama di Purbalingga, Jawa Tengah. Harusnya bisa menjadi contoh anak didiknya, namun perbuatannya mencoreng dunia pendidikan. Tersangka ditangkap tim Sareskrim Polres Purbalingga, Jawa Tengah setelah adanya laporan dari masyarakat. Tersangka AS telah memperkosa 7 muridnya sejak tahun 2013. Pemerkosaan dilakukan tersangka usai jam pelajaran. Para korban dipaksa melayani nafsu bejatnya dengan ancaman tak memberi nilai bagus dan akan menyebarkan foto video pemerkosaan. Dalam aksinya, pelaku sambil memutar video kartun porno sekaligus merekam pemerkosaan yang dilakukannya. Polisi menyita barang bukti 1 buah kasur, sebuah laptop berisi video porno, handphone, dan flash disk. AS dijerat dengan pasal perlindungan anak dan pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus hukum dan motif perilaku bejat yang dilakukan oknum guru di Purbalingga tersebut, sudah bersama kami pemirsa AKBP Bapak Era Joni Kurniawan selaku Kapolres Purbalingga. Halo, selamat siang Bapak Era. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Era, ini sudah kurang lebih 8 tahun oknum guru ini melakukan atau beraksi, lalu bagaimana bisa terungkap, Bapak? Benar sekali, Mas. Ini berawal memang dari laporan yang kami terima dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada perbuatan oknum guru yang melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Kemudian kami coba dalami dari pengembangan hasil penyidikan, didapatkan hasil bahwa memang si pelaku telah melakukan kegiatannya dari tahun 2013 hingga tahun 2021 kemarin. Pada saat penangkapan, kami melakukan penangkapan di daerah Purbalingga, namun yang bersangkutan sudah tidak bekerja sebagai guru lagi. Ya, Pak Era, ini kan dari tahun 2013 hingga tahun 2021 dengan waktu yang cukup lama. Lalu apa yang membuat korban akhirnya baru melapor sekarang, Bapak? Jadi pada tahun 2021 akhir, pelaku mencoba untuk melancarkan aksinya, namun
si korban menyampaikan kepada orang tuanya. Karena memang biasanya kalau untuk kasus seperti ini, anak-anak biasanya enggan untuk menyampaikan atau melaporkan. Iya, Bapak lalu Jadi apa? Ya, Mas. Bapak ini apa modus pelaku Bapak untuk menjaring atau menjebak si korban? Apa modusnya Bapak? Modusnya dengan memberikan nilai yang buruk, Mas. Jadi dengan memberikan nilai yang jelek. Pada saat remedi itu si pelaku memperlihatkan video porno yang ada di laptopnya, kemudian mengajak korban. Nah, Bapak, ini hasil dari temuan dari pelaku atau oknum guru ini, polisi juga menemukan ribuan video porno dan juga sebagai video diperankan oleh pelaku. Nah, dari video tersebut apakah ada dugaan jumlah korban yang akan bertambah, Bapak? Sampai saat ini belum ada perkembangan lanjut, Mas. Masih 7 korban. Nah, Bapak, kalau dari video-video tersebut apakah ada korban atau tersangka lain atau korban di luar dari lingkungan sekolah? Untuk sampai saat ini tidak ada, Mas. Jadi tidak semuanya divideokan ya, namun ada beberapa menggunakan laptopnya yang bersangkutan. Oke, Bapak, ini pelaku melakukan aksi bejatnya di mana, Bapak? Di lingkungan sekolah, Mas. Di lingkungan sekolah ini pada saat jam pelajaran atau sepulang sekolah? Di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran. Apakah ketika itu memang lingkungan sekolah suasana sedang sepi atau seperti apa, Bapak, ketika aksi tersebut dilakukan pelaku? Pada saat kegiatan ekskul biasanya. Nah, Bapak, ini infonya kan kini sejumlah korban ada yang sudah lulus dan masih ada yang juga bersekolah. Lalu penanganan dengan korban seperti apa, Bapak? Sampai saat ini kami melakukan pendampingan. Kebetulan kami punya program Kopi Braling, konseling psikologi Polres Purbalingga. Jadi kami coba membantu dari sisi psikologis para korban. Oke, baik Pak Era, terima kasih banyak Pak Era. Semoga kami berharap juga tidak ada korban yang bertambah dari kasus tersebut. Terima kasih banyak Bapak Era. Ya, pemirsa, tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan wanita muda di Sawah Besar, Jakarta meminta maaf kepada keluarga korban. Tersangka mengaku melakukan aksi biadabnya secara spontan karena sakit hati akibat cintanya tidak berbalas. Dengan menundukkan kepala, tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Ayu Wulandari di Sawah Besar, Jakarta Pusat meminta maaf kepada keluarga korban. Untuk keluarga korban, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga spontan ngelakuin ini. Korban yang merupakan teman dekat pelaku dibunuh di sebuah kamar kos. Sebelum membunuh, pelaku mencekik korban hingga pingsan dan memerkosanya. Tidak memakan waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di Gadu Pos Kelambing dekat rumah pelaku. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berusaha dihilangkan pelaku. Sementara itu, tim penyidik hingga kini masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka. Tersangka didalami tentang masalah kejiwaannya, ini sedang kita dalami. Kita juga berkoordinasi kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan hasilnya belum keluar, sedang dilakukan observasi seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 KUHP, subpasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama-lamanya atau 15 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggerebekan narkoba di Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi berlangsung dramatis. Meski sempat mendapat perlawanan, puluhan terduga penyalahguna narkoba diamankan. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan narkoba di Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta, Rabu pagi. Sejumlah pelaku mencoba kabur dari kejaran anggota Satres Narkoba, Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya.
Terduga pelaku bersembunyi di sekitar rumah-rumah warga. Akhirnya salah satu ditangkap di sebuah gubuk dan digiring menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terduga pelaku disambut histeris keluarganya. Penggerebekan pun dilanjutkan di rumah lain. Dari pelaku lain, polisi menemukan barang bukti narkoba. Namun di tengah penggerebekan, polisi sempat mendapat perlawanan sekelompok orang yang menyerang menggunakan kembang api. Meski demikian, polisi berhasil menjaring 28 orang terduga pelaku. Dari 28 orang, 12 diantaranya adalah wanita dengan berbagai usia. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti 1.500 butir pil ekstasi, paket ganja, dan tembakau sintetis, serta 350 gram sabu. Hasilnya adalah dalam 3 jam kita temukan 28 tersangka, 16 diantaranya laki-laki, sisanya adalah wanita. Kemudian barang bukti narkotika diantaranya diamankan ini 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, dan juga jenis narkotika lainnya. Peredaran narkoba sangat marak di Kampung Bahari, bahkan narkoba dijual dalam paket hemat siap saji. Para terduga pelaku kemudian digiring ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi komplotan emak-emak bermobil mencuri beras di Deli Serdang, Sumatera Utara viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews ya.